Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah pada liburan kalian kali ini, kalian akan sedikit disibukkan dengan ini ya, pemantapan materi untuk adab akhlak. Karena beberapa kekurangan gitu ya dalam masalah materi yang belum terkejar. Insya Allah saya akan ketik di Word ini apa-apa yang penting dan mungkin yang akan keluar di ujian nanti gitu. Insya Allah kita akan belajar di ini di YouTube semua materi yang ada di buku kelas 6 insya Allah ya. Dan sedikit peringkasan, lebih ringkas lah insya Allah. Tapi agar tidak mengulur-ulur waktu ya, kita langsung saja mulai dengan yang pertama, semester pertama yaitu tentang hasad. Baik. Apa itu hasad? Sebentar saya tekan dulu pakai. Jadi al-hasad lugotan ya, al-hasad lugotan. Hasad secara bahasa dari kata hasada yahsudu. Hasada yahsudu. Hasada yahsudu. Apa itu arti hasada yahsudu? Artinya adalah tamanna an tatahawwal ilaihi ni'matuhu wa fadilatuhu tu au yuslabahuma. Nah, ini arti secara bahasa ya. Jadi hasad itu secara bahasa adalah hasada yahsudu, artinya tamanna an tatahawwal ilaihi ni'matuhu wa fadilatuhu. Jadi dia berharap kenikmatan atau kelebihan yang dimiliki orang lain itu berpindah ke dia. Au yuslabahuma, atau nikmat dan kelebihan tersebut dicabut dari orang yang dihasadi tadi. Itu secara bahasa ya. Adapun hasad secara istilah, adalah tamanni zawali ni'matil mahsud ilal hasid. Yaitu berharap ya nikmat yang dimiliki orang yang kita hasadi. Misalkan kita hasad ke si A, dia punya mobil, punya rumah, punya perusahaan gitu. Nah, kita tuh berharap nikmat yang Allah berikan kepada dia itu hilang dan berpindah kepada kita sebagai orang yang hasad tadi. Itu ya, secara bahasa. Taib. Kalau begitu, apa perbedaan antara hasad, al-farqu baina al-hasad wal 'ain wal ghibtah wal munafasah wal musabaqah. Nah, kita sudah ini ya, ini udah jelas di sini ya bahwasanya hasad ini yang ini. Sekarang kita akan sebutkan beberapa sifat selain hasad yang ada perbedaan yang akan kita bandingkan dengan perbedaannya dengan hasad gitu ya. Yang pertama yang disebutkan di sana adalah berarti perbedaan hasad dengan al-ain. Apa bedanya? Jadi hasad itu tadi kan menginginkan nikmat yang diberikan Allah kepada seseorang itu hilang dan berpindah kepada kita. Adapun kalau al-ain seperti yang disebutkan di dalam kitab adalah nazarun bistihsan. Nazarun bistihsan. Jadi pandangan dengan rasa rasa kagum. Tapi Tapi yasubuhu, tapi pandangan kagum tersebut kadang tercampur dengan syai'un minal hasad. Ada hasad sedikit gitu loh. Karena ada hasad sedikit, wa yakunu, dan orang yang memandang tadi, ya memandang entah kepada orang yang
cantik ya kalau akhwat gitu, atau pinter atau apalah seperti itu. Nah, dia itu pandangan dia itu merasa kagum dengan orang tersebut, tapi pandangannya tercampur dengan sedikit hasad. Dan orang yang memandang tadi khabithut taba', artinya punya perangai buruk. Nah, inilah yang dinamakan dengan ain. Bahkan ain itu benar-benar bahaya ya. Bisa membuat misalkan kalau beberapa orang misalkan dia nggak punya anak, kemudian ngelihat tetangganya tuh anaknya tuh diberi anak yang ganteng, yang cantik-cantik anaknya. Terus dia itu ngelihatnya kagum dan tidak menyebutkan masya Allah gitu ya. Cantik banget. Nah, itu takutnya apa? Di dalam dirinya tuh ada sedikit hasad, akhirnya berbahaya bagi orang yang dilihatnya tadi, bahkan sampai berujung kepada kematian. Baik, itu ya. Jadi itu antara hasad sama al-ain. Sekarang yang selanjutnya, yaitu perbedaan antara hasad dan ghibthah. Perbedaan antara hasad dan ghibthah. Ya. Jadi perbedaan antara hasad dan ghibthah adalah yang tadi hasad itu istilahnya berharap hilangnya nikmat seseorang dari dirinya, kemudian berpindah ya kepada kita gitu sebagai orang yang hasad. Adapun ghibthah itu berbedanya adalah sama-sama tamannin. Tamannin itu harap. Tapi bedanya ghibthah itu tamanninil husul ala ni'matin. Jadi berharap mendapatkan nikmat mislu allati a'jabathu. Berharap mendapatkan nikmat ya seperti nikmat yang membuat dia kagum. Misal. Jadi berharap misalkan si Fulan tuh pinter, saya pengen banget pinter kayak gitu. Oh, si Fulan kaya, saya pengen kaya seperti itu karena sering sodako gitu ya. Nah, itu dia berharap seperti itu juga. Jadi punya kekayaan supaya bisa sodako. Tapi bedanya ya dengan hasad. Hasad kan ingin dia itu sama Allah dimiskinkan, dari kaya jadi miskin, atau dari ganteng atau cantik kecelakaan jadi terbakar mukanya jadi jelek. Nah gitu. Tapi kalau dalam ghibthah, walaupun dia berharap mendapatkan nikmat seperti yang dirasakan orang lain, tapi min goiri tamannin, tanpa ada harapan lizawaliha an sahibiha. Tapi kita memang berharap nikmat seperti orang lain ya, nikmat rezeki atau dikasih anak. Tapi kita nggak berharap nikmat yang mereka miliki itu diambil oleh Allah, gitu loh perbedaannya ya. Jadi hasad itu kita pengen nikmat seperti orang lain dan pengen juga nikmat tersebut hilang dari orang lain. Adapun ghibthah, kita pengen seperti nikmat tersebut, tapi nggak berharap gitu loh dari orang lain tersebut dicabut. Jadi tetap kita, kalau jadi orang kaya seperti itu kayaknya enak bisa sedekah. Nah, dalam hati kita tetap mendoakan dia supaya nikmatnya diberi lebih karena dia sering sedekah. Itu perbedaannya ya. Baik, Yang ketiga, perbedaan dengan munafasah. Ya. Berlomba-lomba. Wal musabaqah sama, musafakah, munafasah dan musabaqah sama, artinya berlomba-lomba. Kalau hasad kan tadi berlomba-lomba mah ini kaitannya sama ini ya. Kalau misalkan antum ranking gitu ya, pengen sama-sama ini ranking gitu, itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa karena dalam Al-Quran juga disebutkan fastabiqul khairat, selama tidak ada rasa hasad, yaitu jangan sampai itu orang pintar, saya selalu berlomba-lomba sama dia, terus antum gini bilangnya, ya mudah-mudahan itu orang jadi bodoh. Nah itu jadi jatuhnya bukan ke munafasah musabaqah lagi, tapi sudah ke hasad. Baik, awas ya. Sekarang zammul hasad, tercelanya hasad. Kita akan menampilkan beberapa materi di tercela hasad. Yang pertama, celaan hasad yang ada di Al-Qur'an. Celaan hasad yang di dalam Al-Qur'an. Dalam surat
Dalam surat Al-Falaq disebutkan di sana ayat pertama adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian setelahnya disebutkan ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini celaan Allah kepada hasad ya. Di sini disebutkan jelas sekali min syarri hasidin idza hasad, dan kita disuruh berlindung dari keburukan orang yang hasad ketika dia hasad. Nah, seperti itu. Baik, sekarang yang kedua ya. Yang kedua dari sunnah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad. Kemudian min aqwalis salaf, celaan kepada hasad dari perkataan ulama salaf. Apa kata Muawiyah radhiyallahu anhu? Beliau berkata, kullun nasi astati'u an urdiyahu illa hasida ni'matin. Fa innahu la yurdihi illa zawaluha. Nah, ini kata Muawiyah ya. Setiap manusia itu bisa aku bikin dia tuh ridho kepada saya. Illa hasidi ni'matin, kecuali orang yang hasad dalam masalah nikmat. Kenapa? Karena dia tidak akan ridho kecuali nikmat tersebut hilang dari orang yang dia hasadi. Seperti itu. Baik, mungkin sampai sini ya pembahasan hasad. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke pembahasan aqsamul hasad.